menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Belum ada pergantian pemain tampaknya yang dilakukan oleh kedua pelatih di malam hari ini. Kita lihat bagaimana Ali Barca tadi berhasil menggagalkan peluang Rudi Widodo. Ini dia Ali Barca. Satu save yang sangat berarti dilakukannya di babak pertama tadi. Lempar ke dalam kali ini. Taufik Asrun. Maksudnya kepada Mario Kostas. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Taufik Asrun. Bek kanan dari tim Persela Lamongan. Gol yang dicetak oleh Mario Kostas di babak pertama tadi. Ini semakin membuat Mario Kostas sebagai momok bagi pertahanan PSMS Medan. Karena dalam 2 kali pertemuan antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan di Indonesia Super League musim ini, Mario Kostas selalu mencetak gol. Anton Samba, gelandang pengangkut air dari PSMS Medan. Kita lihat dukungan yang luar biasa dari para penonton Medan. Kembali In Kyun Oh, Park Chul Yung. Offside kali ini Mario Kostas. Oh, tipis sekali memang. Namun terlihat memang sebenarnya masih ada Sasa tadi. Bukan pelanggaran. Ini dia In Kyun Oh. Sudah memberikan 1 assist untuk Park Chul Yung. Kalau tadi gol pertama adalah hasil kerjasama 2 pemain asing asal Korea. Lalu gol kedua adalah hasil kerjasama 2 pemain asal Argentina. Yang membuat pelatih Soeharto sedikit termenung di malam hari ini. Dan fenomena yang sangat menarik kan, dikatakan Renal tadi memang 2 pemain Korea dan juga 2 pemain asing lainnya di menit-menit awal dan menit-menit akhir. Betul. Terjadi ya. 2 Argentina dan juga 2 Korea. Langsung diamankan tadi bola. Ini dia yang tadi kita bahas bahwa kolektivitas dari lini pertahanan Persela sejauh ini masih cukup baik, di mana memang selalu ada cover dari setiap pemain di saat para rekannya sudah mampu dilewati oleh pemain dari PSMS Medan. Bench dari PSMS Medan masih menyimpan nama Ramadan Saputra, Zainal Anwar, lalu juga Muhammad Antoni. Ya, pressure dari Sasa tadi naik begitu jauh, harus menghentikan laju dari Kostas. Belum terlihat perubahan strategi dari kedua tim. Ya, Cukup cerdik Mario Kostas. terus sekali mencari kesempatan dari sepak pojok tentunya.
Sepak pojokan yang dilakukan oleh Gustavo Lopez, ada Rudi Widodo, ada Mario Costas, ada Park Chul Yung di dalam kotak penalti. Tidak sempurna tadi. Dan masih mengarah kepada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez kali ini melakukan drive ke dalam kotak penalti. Oh, dan sundulan sambil menjatuhkan diri dari Mario Costas belum menemui sasaran. Ya, dari sudut yang sangat sempit dan juga posisi yang sedikit membelakangi gawang. Usaha dari Costas tadi untuk melakukan heading, menerima umpan dari Lopez, masih belum berhasil mencetak gol kedua atau ketiga bagi timnya. Ini dia sang kreator ini tengah dari Persela. Dengan skill individu juga yang sangat mumpuni. Ya, tampak seorang pemain dari Persela Lamongan masih meringis kesakitan. Nampaknya Park Chul Yung tadi. Ya, ini merupakan koreo dari para pendukung PSMS Medan yang tiada henti sepanjang pertandingan. Masih ada Aris Alfiansyah, Super Sub Zainal Arifin, ada Gary Setia di bench dari Persela Lamongan. Ya, kembali kita lihat di sini ada kesempatan bagi PSMS Medan. Apakah Nasace untuk kali ini bisa melakukan tendangan dengan baik? Ya, dibutuhkan gol di menit-menit awal pertandingan ini buat membangkitkan kembali permainan dari PSMS Medan serta semangat mereka. Nasace kali ini dan membentur tiang gawang dan kita lihat inilah dia bagaimana PSMS Medan mulai kembali bermain dan Zulkarnain berhasil merebound tendangan Nasace dan jeger 1-2. Skor sementara di Teladan Medan Sumatera Utara. Iya, ini dia memang kesempatan masih terbuka bagi tim PSMS Medan di mana memang tadi kita lihat sepakan dari Ceh walaupun masih membentur tiang gawang dari Persela. Bola rebound disambut oleh Zulkarnain dengan heading yang begitu mematikan. Gawang yang kosong dan begitu gampang malam hari ini. Ini dia tendangan dari Nasace. Memantul dan kita lihat di sini. Bam! Heading yang begitu baik dan sempurna dari Zulkarnain. Mencetak gol pertama bagi timnya. Gol yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung PSMS Medan dan juga para pemainnya berhasil dicetak oleh Zulkarnain melalui sundulan kepala dan ini merupakan gol keempat bagi Zulkarnain dan yang pastinya seperti yang saya katakan ini akan menambah semangat bagi PSMS Medan untuk meraih poin dalam partai kandang ini. Ya, kita lihat satu keuntungan bagi Zulkarnain bisa memperkecil ketertinggalan dan yang sangat menarik adalah gol pertama tadi dari Persela di menit awal babak pertama dan ini gol kedua di menit awal babak kedua. Osa Saha yang dituju tadi. Semakin ketat pertandingan di malam hari ini. Ya, memang melihat gol yang tercipta tadi bukan satu kesalahan dari seorang Ali Barkah. Memang bola yang sangat sulit di saat bola rebound sementara tidak ada penjagaan yang dilakukan anak Persela di saat Zulkarnain mendapatkan peluang untuk bisa melakukan heading tadi. Ini dia sosok seorang Zulkarnain, pemain yang mempunyai karakter cukup keras. Sementara itu Rudi Widodo harus ditahan dulu keluar lapangan. Ya, kita lihat ada Tony Castle di tribun kehormatan dari PSMS Medan. Mencetak gol di menit-menit awal pertandingan babak kedua ketika tim tertinggal adalah satu hal yang cukup positif bagi PSMS Medan. Wow, Gerakan dari ini dia. Zulkarnain. Ya, gerakan-gerakan kadang kala memang yang sedikit bisa memprovokasi dan menjatuhkan mental dari lawan-lawannya. Salah satu strategi mungkin yang menurut saya memang salah satu juga ciri khas yang dimiliki oleh para pemain Medan. Novi Hendriawan pada Shin Hyun Jun. Masih Shin Hyun Jun, Nasace,
Lagi-lagi kali ini adalah Shin Hyun Jun. Berikan bola kepada Osas Saha. Marvelous. Ya. Terlalu jauh dari kita lihat passing untuk Osas. Dan kembali salah seorang pemainnya Kim Kin Ho sekarang yang terjatuh. Oh, ya. Ini dia kita lihat provokasi kembali dari Zulkarnain. Seluruh pemain dari PSMS Medan mengharapkan tim medis cepat untuk menggotong Kim Kin Ho keluar karena kelihatan mereka bersemangat untuk kembali bisa mencetak gol kedua bagi timnya. Ya, mereka tidak mau kehilangan momentum. Betul. Di saat mungkin motivasi yang sudah mereka miliki untuk bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun sedikit melebihi kewenangan dari wasit langsung memanggil tim medis. Betul. Kelihatannya Geristi ya akan diturunkan. Kembali kita lihat di sini. Satu pelanggaran dan set piece yang kembali diambil oleh Nasace. Ya, kita lihat di sini bagaimana Nasace meminta dukungan atau support para penonton untuk bisa memberikan motivasi. Oh, terkena lemparan Kim Kin Ho. Ya, ini adalah satu tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Dan memang tidak terpuji, Rendra. Kita lihat di sini lemparan-lemparan yang dilakukan oleh para penonton walaupun memang berniat untuk menjatuhkan mental dari tim Persela. Namun memang semestinya tidak harus dilakukan. Nasace kali ini. Kembali terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Langsung saja bola dihalau oleh Suroso. Tidak ada pemain Persela Lamongan di daerah dari PSMS Medan. Dan kali ini, ya lagi-lagi ini adalah menurut saya satu hal yang tidak perlu dilakukan oleh para pemain PSMS Medan. Zulkarnain dan Osas Marvelous. Ya, tidak perlu melakukan hal seperti ini. Ya, terutama juga gerakan tangan dari Osas Marvelous Saha. Betul. Harus diingat, ini disaksikan oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Ya, kita tidak mengharapkan memang justru malah para legion asing atau pemain asing yang memberikan contoh tidak baik dengan emosi yang berlebihan. Betul sekali memang tindakannya tidak terpuji. Mengangkat, menggotong pemain dan kita lihat melemparkannya ke pinggir lapangan. Satu tindakan yang tidak terpuji walaupun memang mereka mendapatkan momen untuk bisa mencetak gol kedua, namun tentunya juga sportivitas dan juga saling menghargai para pemain harus dilakukan. Ini dia tindakan yang menurut saya juga ya tidak terpuji sekali, karena memang ada kewenangan dari seorang wasit untuk mengizinkan tim medis masuk ke lapangan atau tidak. Masuk ke lapangan. Ya, Park Chul-yung harus ditarik keluar digantikan oleh Aris Alfiansyah. Tidak bisa melanjutkan pertandingan Park Chul-yung. Dan Osas sudah mendapatkan ganjaran atas sikapnya tadi. Kartu kuning dari wasit Soeharto. Gustavo Lopez kali ini kepada Aris Alfiansyah. Ya, sangat keras tadi kita lihat pelanggaran. Ini Rumba terhadap Aris Alfiansyah yang baru masuk di babak kedua ini. Dari permainan 1-2 dari Gustavo Lopez dan juga Aris Alfiansyah. Dan bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Kali ini akan dilakukan oleh Gustavo Lopez.
Tendangan keras Gustavo Lopez mengenai salah seorang pemain dari PSMS Medan. Ya, nampaknya yang diganti adalah Im Kyun Ho Rendra, bukan Park Chul Yong. Ya. Karena Park Chul Yong masih ada di lapangan. Oh, keras sekali. Kita lihat Lady Utomo. Satu tackling yang sangat keras dan cukup berbahaya. Ini dia. Ya, langsung mengambil bagian kaki dari Kostas. Nasha Che duel dengan IGD Sukadana. Pelanggaran Nasha Che menarik IGD Sukadana. Ya, kita lihat sini provokasi dari Nasha Che. Ya, memang cukup membingungkan ya. Di saat memang dia melakukan pelanggaran, justru malah dia yang melakukan protes terhadap wasit. Merasa tidak melakukan pelanggaran. Kembali umpan kepada Aris Alfiansyah, berhasil dipotong oleh Edi Kurnia. Anton Samba kepada Lady Utomo kali ini. Lemparan ke dalam untuk PSMS Medan. Tampak kita lihat ada sedikit masalah dengan hamstring Gustavo Lopez. Kali ini harus bekerja cukup keras di lapangan tengah karena sudah ditinggal oleh Im Kyun Oh yang keluar lapangan karena cedera. Oh, ya kembali Osas dan juga Park Chul Yong. Denny Rumba kali ini menguasai bola. Masih Denny Rumba. Berikan bola kesempatan kali ini bagi Nico Malau dan gol! Nico Malau berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2 PSMS Medan dan Persela Lamongan di Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara malam hari ini. Ya, terjawab sudah memang momen yang diharapkan kembali terjadi di saat gol pertama tercipta bagi tim PSMS Medan. Dan kembali momen yang didapat oleh Nico Malau. Kita lihat pemain muda yang mempunyai potensi sangat baik dan sangat luar biasa ini akhirnya bisa mencetak gol kedua bagi PSMS Medan. Diawali dengan satu ball pass sebenarnya yang diharapkan oleh Denny Rumba. Namun kita lihat di sini satu keputusan. Tendangan memang sangat sulit dan menyusut tanah. Di mana Nico Malau mengambil keputusan melakukan tendangan. Kita lihat di sini merubah arah dan mengembalikannya kembali ke sudut sempit. Mengecoh gerak dari Ali Barka. Satu penyelesaian yang sangat baik dari seorang pemain muda seperti Nico Malau. 2-2 PSMS menyamakan kedudukan. Gol ketiga dari Yosep Nico Malau sepanjang musim ini untuk PSMS Medan. Dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Edi Kurnia yang melakukan sujud syukur. Dan juga gol yang sangat baik dari Nico Malau. 2-2 skor sementara. Tentunya pantas Nico Malau mengatakan horas bung kepada anak-anak Persela, di mana kita lihat di sini Persela kembali mendapatkan tekanan dan tentunya agak sedikit berhasil. Kita lihat di sini bagaimana provokasi dari para pemain Medan terhadap mental bermain dari anak-anak Persela yang sudah terlihat agak sedikit mengalami gangguan. Dan tadi ada protes dari Janu terhadap hakim garis. Kembali pergantian dari Persela. Dan ini dia Rendra. Saya pikir satu kerugian besar yang dimiliki oleh Persela. Di mana Gustavo Lopez harus tarik keluar dan digantikan oleh Danu. Cedera yang dialami oleh Lopez memaksakan Janu harus menariknya keluar. Dua pemain pilar, dua pemain yang menjadi pengatur serangan dari Persela Lamongan sudah keluar. Im Kyun Oh dan juga Gustavo Lopez. Mario Kostas kali ini. Sasa Zesevic.
Ya, cukup menarik Hendra. Di awal tadi kita mengatakan memang kita mengharapkan banyaknya tercipta gol-gol jiger. Dan akhirnya kita lihat di sini sudah 4 gol tercipta di pertandingan malam hari ini. Tentunya juga kemungkinan akan bisa bertambah. Rudi Widodo kali ini. Dan sundulan dan lagi-lagi baru dikatakan akan bertambah dan Mario Kostas merubah kedudukan menjadi 3-2. Ya. Unggul atas PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana begitu antusiasnya Janu mendapatkan gol ketiga bagi timnya dan seorang Kostas kembali dengan kecerdiknya mampu melakukan heading ke tiang jauh dari tim PSMS Medan, tidak dapat dijangkau oleh Edi Kurnia. Kostas kembali membalikkan keadaan menjadi 3-2. Crossing dari Rudi Widodo dan heading yang tidak terlalu keras namun mematikan. Dua pemain sekaligus tidak bisa menghalau tandukan dari Kostas dan ini ya. Bam! Jeger masuk Lendra. Gol ke-15 dari Mario Kostas untuk musim ini. Dan kita lihat dalam tayangan lambat sundulan dari Mario Kostas dari jarak yang sebenarnya cukup jauh dari kotak atau juga dari gawang. Edi Kurnia berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Mario Kostas. Iya, memang pertarungan yang syarat emosi dan kembali kita di sini berbalik keunggulan dimiliki oleh Persela Lamongan. Akankah PSMS Medan kembali mampu mencetak gol? Sementara ini kita lihat Sukadana menjadi kapten untuk mengganti peran dari Gustavo Lopez yang tarik keluar. Peluang kembali adalah Osa Saha dan membentur salah seorang pemain kita lihat, tapi masih berhasil ditepis oleh Ali Barkah. Ya, pertandingan yang sangat menarik. Kita di sini peluang demi peluang nih babak kedua nih semakin banyak tercipta. Ini dia, kita lihat masih cukup baik antisipasi dari Ali Barkah, harus menepis. Oh, Shin Hyun Jun tadi tendangannya masih di atas gawang dari Ali Barkah. Tiga gol tercipta di babak kedua. Masing-masing satu untuk Persela Lamongan dan dua untuk tuan rumah PSMS Medan. Dan lagi-lagi kita lihat peluang emas dari PSMS Medan. Tendangan Osas Marvelous sempat mengenai Danu Rosade dan berubah arahnya. Dan ini merupakan tendangan keras dari Shin Hyun Jun. ya peluang yang sangat baik dari Shin tadi, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Wow, kembali kita lihat sini tackling dari Anton Samba. Ini dia kita lihat crossing dari Rudi Widodo dan kesalahan antisipasi dari Saza tadi yang tidak dapat melakukan heading, sementara Ali Barkah dari sudut yang begitu jauh melakukan selebrasi kemenangan untuk sementara bagi timnya. Dan ini kita lihat Janu, ya cukup menarik Rendra. Miro Janu tadi sudah cepat tegang wajahnya, kembali tersenyum setelah Mario Kostas menyumbang gol keduanya di malam hari ini. Ya paling tidak memang harus adanya perubahan strategi dari Janu untuk timnya. Paling tidak untuk bisa menghentikan atau memperkuat lini pertahanan. Strategi mungkin lebih mengarah kepada pertahanan berlapis yang harus dilakukan untuk bisa mengunci 3 poin kemenangan kalau mereka tidak mau atau kecolongan lagi. Yang membuat lega adalah Persela Lamongan mampu mencetak gol ketika 2 pemain pilarnya sudah ditarik keluar. Ya. Itu mungkin yang membuat Janu sedikit tersenyum. Betul. Walaupun memang gol tercipta dari bola mati. Oh, Sasa Zusevic dan Aris Alfiansyah. Tampak perubahan akan dilakukan oleh pelatih Suharto Adi. Zainal Anwar tampaknya akan dimasukkan di babak kedua ini. Ya, Zainal Anwar masuk.
Ya, Ledi Utomo nampaknya, Rendra, yang dekat keluar. Ya, Ledi Utomo, pemain yang biasa beroperasi sebagai bek tengah digantikan oleh Zainal Anwar, mantan pemain Persikota Tangerang ini. Pemain yang cukup senior dan juga syarat pengalaman. Mulai fokus bertahan Persela Lamongan di sisa waktu kurang dari 20 menit. Indonesia Super League dari Stadion Teladan, Medan, Sumatera Utara. Tidak mau mengambil resiko, langsung saja bola dibuang tadi. Melakukan tekanan Zainal Anwar. Berani tadi pengambilan bola dilakukan oleh Niko Malau. Masih Niko Malau kali ini. Serangan cepat dilakukan. Masih ada Jimmy Suparno yang mundur cukup jauh membantu pertahanan. Ya, kita tidak melihat banyaknya peran dari seorang Jimmy untuk memberikan pengaruh dalam hal ofensif, karena memang kita lihat di sini Jimmy begitu banyak juga bertugas melakukan cover di sektor kiri permainan dari Persela. Anton Samba berikan tadi kepada Zulkarnain. Tiga dari 5 gol yang terjadi di malam hari ini adalah melalui sundulan kepala. 1 oleh Zulkarnain, 1 oleh Park Chul Yung, dan 1 oleh Mario Kostas. Dan ketiga juga diawali dari set piece, dari bola mati, Rendra. Terbukti bahwa memang begitu suburnya seorang Kostas walaupun dia diplot sebagai striker tunggal. Maksud dari Sin memberikan true pass kepada Osas, namun terlalu deras passingnya tadi. Ya, Ali Barkah. Dan Nur Rosade duel tadi dengan Osas Marvelous. Ya, kita lihat pelanggaran kembali dilakukan oleh Anton Samba. Walaupun wasit tidak memberikan pelanggaran bagi, ya ini dia. Wow, tendangan atau kaki dari Anton Samba yang masuk di saat Kostas melakukan tendangan. Berikutnya adalah Muhammad Antoni. Lagi seorang pemain muda yang akan diturunkan oleh pelatih Soeharto. Anton Samba. Maksudnya tadi kepada Zulkarnain. Kali ini masih ada Novi Hendriawan. Zainal Anwar. Masih ada Jimmy Suparno. Dan Nur Rosade. Kita lihat semua pemain dari PSMS Medan terfokus melakukan penyerangan. Dan hampir semua pemain dari Persela bermain di daerah permainan sendiri, Indra. Ini menandakan bahwa memang mereka melakukan pertahanan berlapis untuk bisa menghalau PSMS Medan. Tendangan keras kali ini. Berada di atas mistar. Percobaan dari Zainal Anwar. Ya, kontribusi pertama Zainal untuk bisa memberikan gol bagi PSMS Medan. Namun tendangannya masih tipis di atas gawang dari Ali Barkah. Ini dia. Satu keputusan yang sangat tepat untuk melakukan tendangan. Ya, Sin nampaknya diganti oleh Tony.
Sudah selesai tugas dari Shin Hyun Jun. Di menit 75 ini digantikan oleh Muhammad Anthony. Nah, bebas masih untuk PSMS Medan. Muhammad Anthony kali ini berikan bola kepada Anton Samba. Masih Denny Rumba, berikan bola kembali kepada Muhammad Anthony. Ada Suroso yang langsung saja menghalau bola, meninggalkan seorang Sasa Zesevic. Ketegangan pelatih Suharto yang tadi sempat tersenyum melihat gol dari Niko Malau. Di laga selanjutnya PSMS Medan juga masih akan menghadapi tim Jawa Timur lainnya, yaitu Arema Indonesia. Sebelum akan melakoni partai tandang menghadapi Persiram Raja 4 pada tanggal 30 Mei 2012. Sedangkan Persela juga masih harus melakukan tur Sumatera menuju Sigli menghadapi PSAP Sigli pada tanggal 25 Mei dan juga menjadi tuan rumah dalam Derby Jatim menghadapi Delta Sidoarjo pada tanggal 31 Mei. Kembali kita lihat bagaimana Osas Marvelous Ya, kembali kita di sini sangat sulit bagi para pemain Medan untuk bisa menembus pertahanan dari Persela memang yang menumpuk di belakang. Dan sebaliknya di saat Persela mampu melakukan atau memotong bola, mengintercept bola, tidak ada pilihan lain selain menjauhkan bola dari area pertahanannya dan menendang sejauh-jauhnya. Kembali Mario Kostas. Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo. Cukup baik Rudi Widodo. Masih ada Zainal Anwar. Oh. Tidak jelas tadi heading dari Mario Kostas. Muhammad Anthony. Kembali Muhammad Anthony. Shootnya tadi berikan bola dan kali ini Kosoli Edi Kurnia. Ya, kembali kita lihat Osas sangat sulit untuk bisa berkembang. Gary Setia dimasukkan. 3 pemain asing dari Persela Lamongan sudah dikeluarkan. Dan kali ini Gary Setia masuk menggantikan Mario Kostas, pencetak 2 gol bagi Persela Lamongan di malam hari ini, masing-masing melalui tendangan first time-nya. Dan yang kedua adalah melalui sundulan kepalanya dari jarak yang cukup jauh dari gawang yang dikawal oleh Edi Kurnia. Ya, satu keputusan yang sangat tepat dari Janu tadi untuk melakukan rotasi secepatnya, mengganti Mario Kostas memang yang sudah sering sekali mendapatkan tendangan-tendangan dari para pemain Medan. Paling tidak mungkin bisa menjaga kebugaran dari Kostas sendiri untuk pertandingan berikutnya. Kembali Denny Rumba. Masih Denny Rumba. Berikan bola kali ini kepada Niko Malau. Osas Marvelous, kesempatan emas kali ini dari Zulkarnain. Nasace. Edi Kurnia halau bola.
Pelanggaran dari Danu Rosade, kartu kuning Danu Rosade. Ya, tugas berat dari Danu tadi memang harus dilakukan untuk bisa menghentikan laju dari Niko Malau. Tugas yang diemban setelah masuk menggantikan Gustavo Lopez. Anton Samba. Zainal Anwar kali ini umpan cukup baik. Zainal Anwar. Terjadi perebutan 3 pemain dari PSMS Medan tadi. Ya, miskomunikasi tadi yang terjadi sehingga akhirnya hampir terlihat seperti berebutan untuk melakukan heading. Kelihatannya Tony lah yang melakukan heading tadi. Sementara ada Osas dan juga Sasevic yang akan menyambar bola. Ya, waktu yang semakin menipis walaupun memang masih ada kesempatan bagi tuan rumah untuk bisa kembali mencetak gol. Dan memang praktis sekarang strategi dari Janu menumpuk para pemainnya di sektor permainan sendiri untuk bisa mengamankan poin 3. Dan peluang lagi didapatkan dan 3-3. Inilah dia skor yang terjadi di Stadion Teladan Medan dan lagi-lagi Niko Malau yang mencetak gol bagi PSMS Medan. Ya, tadi baru saja kita katakan bahwa masih ada waktu walaupun sedikit bagi anak Medan untuk bisa mencetak gol ketiganya dan kembali gol heading dari Kostas dibalas dengan gol heading oleh Niko Malau dan membuat skor menjadi 3-3. Kita lihat semakin menarik tentunya pertandingan pada malam hari ini. Dan Smack Hooligan kembali bersorak memberikan atau menyambut gol dari Niko Malau. Gol keduanya di malam hari ini dan gol ketiga bagi PSM Medan. Pam, kita lihat bola memantul dan sedikit menyulitkan Ali Barca karena memang kita lihat di depan Ali Barca ada seorang Taufik Kasrun. Positif hadir Zainal Anwar di tim PSMS Medan babak kedua memberikan 1 assist untuk Niko Malau dan dalam posisi ini kita lihat tidak ada pemain dari Persela Lamongan yang melakukan lompatan untuk menghalau bola dari Zainal Anwar. Ya, sementara memang Ali Barca tadi jarak pandangnya terhalau oleh keberadaan Taufik Kasrun. Selebrasi yang cukup menarik dari Niko Malau. Kita lihat di sini pemain muda, lihat bagaimana dia memberikan instruksi kepada para pemain belakang untuk menjaga daerah permainannya. Tidak mau kalah dengan Mario Kostas yang mencetak 2 gol melalui kaki dan kepala. Ia juga melakukan hal yang sama. Betul. Joseph Niko Malau sudah mencetak 4 gol untuk PSMS Medan musim ini. Oh, kartu kuning bagi Rudi yang dianggap memperlambat waktu. Ya, kembali di sini kita lihat ada peluang bagi Persela. Protes tadi dari Rudi Widodo. Tendangan Rudi Widodo kali ini ditinju saja oleh Edi Kurnia. Nasha Ceh dan juga Gede Sukadana atau Jimmy Suparno. Masih tersisa kurang dari 6 menit. Tandingan keras antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Ya, tentunya bagi setiap tim, siapapun yang bisa mencetak gol kemenangan, kelihatannya mungkin akan merupakan gol penutup di malam hari ini, Rendra. Masih ada kesempatan bagi kedua tim. Ya, kita lihat kembali. Terjadi pelanggaran. Duel Geristia dengan Sasa Zesevic. Dan Aris Alfiansa juga dengan Anton Samba. Nah, bebas kali ini bagi tim Persela Lamongan. Ya, pertandingan yang memang tempo sangat tinggi dari menit-menit awal babak pertama tadi hingga masuk menit akhir.
Dan keras tadi Wow. coba dilakukan oleh Suroso mengenai Anton Samba. Kita lihat Suroso mengambil ancang-ancang mengenai kaki dari Anton Samba. Pelanggaran yang bebas kali ini untuk PSMS Medan, Niko Malau. Kita lihat begitu bersemangatnya pemain muda satu ini, Rendra. Masih berhasrat untuk mencetak hat-trick pertamanya sepanjang karirnya tentunya untuk PSMS Medan. Nasa Cech kali ini. Novi Handriawan berikan bola kepada Sasa Zesevic. Osas Marvelous. Muhammad Antoni. Kita lihat bagaimana begitu banyaknya pemain Persela di era pertahanan ya. Dan apabila memang skor ini berakhir dengan draw, kembali terbukti bahwa memang PSMS Medan salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan di kandangnya. Dan juga menjadi rekor bagi Persela Lamongan yang mampu menahan beberapa tim yang memiliki rekor cukup baik dalam partai kandang dengan hasil seri dalam laga. Oh, sangat terbuka dari Rudi. Oh, ya pelanggaran dari Tony. Kembali peluang di menit-menit akhir dimiliki oleh Persela. Ini dia, cerdikan dari Rudi, namun tendangannya masih mengarah kepada Edi Kurnia. Sudah mencetak 4 kali hasil seri Persela Lamongan, dan tim-tim yang ditahan seri oleh Persela Lamongan adalah tim-tim yang memiliki rekor cukup baik dalam partai kandang. Kita tahu ada Persis Saputra Samarinda, lalu juga ada Persib Bandung, ada juga Persija Jakarta. Dan tabrakan tampaknya terjadi. Ya, hampir saja crossing tadi dari Rudi Widodo mengarah kepada Park, dan heading Park tadi tidak mengarah ke gawang. Sementara Park menyatakan melakukan pelanggaran. Ya, telah terjadi pelanggaran tadi di situ, di mana Sasa terjatuh, dilanggar oleh satu pemain dari Persela. Dan tendangan kali ini lagi-lagi Nasa C sepertinya memang senang untuk menghajar tiang gawang. 2 kali tendangan dari Nasa C mengenai tiang gawang dari Ali Barkah. Ya, sangat menarik kita lihat. Di menit-menit akhir kembali kita pada peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Tendangan keras dari Nasa C. Kalau tadi mengenai tiang, kali ini juga lagi-lagi Nasa C digagalkan oleh tiang gawang. Peluang kembali didapatkan oleh PSMS Medan ke tiang jauh kali ini, dan sundulan yang juga membentur tanah dan masih berada di atas mistar dari gawang Ali Barkah. Ya, kembali kita lihat di sini Zulkarnain menyambut crossing dari Nasa C. Cukup baik headingnya, namun pantulan bola masih sedikit tinggi dari gawang Ali Barkah. Sayang sekali, hampir saja gol kemenangan didapat oleh PSMS Medan. 3 pertandingan berakhir dengan seri. Ini menjadi poin yang ke-43 bagi Persela Lamongan. Dan juga menjadi poin yang ke-27 bagi PSMS Medan. Tipis saja berada mendekati daerah kotak penalti. Ya, protes dari para pemain Persela yang merasa bahwa memang tadi tackling sebenarnya bersih terhadap bola, namun tidak demikian dengan pandangan wasit Suwarto. Ini dia, Tony. Ya, memang harus sedikit sentuhan atau ganjalan dari Jimmy
di bagian belakang, walaupun memang juga kakinya Jimmy mengenai bola. Peluang terakhir di menit-menit akhir. Ya, 3 menit waktu tambahan. Kita lihat apakah Nasya Cech kembali akan berlawanan dengan tiang gawang. Mampukah kali ini menjadi penentu kemenangan Nasya Cech? Juga menjebol gawang dari Ali Barkah. Berada di atas mistar. Ya, bukan harinya bagi seorang Nasya Cech untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik. Jauh sekali dan terlalu tinggi. Ya, sisa 2 menit yang sangat menegangkan bagi kedua tim. Para cemas, para pendukung dan juga official dari PSMS Medan. Tersisa 1,5 menit lagi dalam waktu tambahan. Ya, kembali peluang dimiliki oleh PSMS Medan. Nasya Cech akan melakukan eksekusi. Kembali Nasya Cech kali ini. Kita lihat berjibaku para pemain dari Persela Lamongan menahan gempuran PSMS Medan. Tampaknya ini akan menjadi peluang terakhir bagi PSMS Medan melalui sepak pojok. Betul. Dan seluruh pemain Rendra sudah berada di dalam pertahanan dari Persela Lamongan. Mengambil ancang-ancang Nasya Cech kali ini. Kembali. Lagi-lagi sepak pojok bagi PSMS Medan. Begitu ketat, begitu mendebarkan sisa pertandingan ini. Dan kita lihat kali ini dan membentur tiang gawang kembali. Ya, gol dinyatakan oleh wasit. Apa yang terjadi? Tidak perlu itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ali Barkah ataupun juga oleh Igede Sukadana. Kita lihat Sasa Zesevic membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Ya. Sorak-sorai langsung terjadi dan inilah dia tendangan dari Nasya Cech yang kembali Ya, memang sudah melewati garis. Betul. Ya. Sudah melewati garis. Kita akan lihat kembali tayang ulangnya. Ya, memang clearance dari Taufik tadi. Sepertinya memang bola sudah melewati garis. Ya, Sudah melewati garis dan memang gol dari Sasa Zesevic. Ya, karena juga berdiri dari Taufik Kasrun pun sudah melewati garis. betul. Ya, memang sangat disayangkan kita di sini tindakan dari para pemain Persela. Ya. Janu pun ikut melakukan protes. Ya, kita lihat Miro Janu menenangkan anak asuhnya. Ya, kembali kita lihat dalam posisi yang sedikit berbeda. Bagaimana sundulan dari Sasa Zesevic. Ya, memang sudah di dalam, Rendra. Bola sudah di dalam.
kita lihat juga memang kaki dari Taufik Taufik Kasrin sudah pun juga melewati garis. sudah berada di dalam garis. Ya betul. Ya, itu dia. Dia sudah berada dalam gawang untuk melakukan clearance. Sasa Zusevic tampaknya menjadi pahlawan bagi PSS Medan, di mana golnya di menit akhir membuat PSS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Betul, usaha tanpa henti dari anak Medan akhirnya membuahkan hasil. Dan ini menggagalkan Persela Lamongan untuk bisa Dan kartu merah. ya menggeser Persiwa Wamena. Dan tindakan dari Ali Barka yang melakukan tendangan tadi harus diganjar kartu merah oleh wasit Soeharto. Memang sangat disayangkan protes yang dilakukan oleh anak Persela. Sukadana pun kena kartu merah. 2 pemain sekaligus dan sangat merugikan tentunya bagi Persela. Sementara kita lihat Smack Holigan akhirnya kembali bersorak atas gol yang tercipta dari kepala Sasa Zusevic. Cukup pantaskah kartu merah yang diterima oleh Igede Sukadana dan juga Ali Barka? Ya, untuk Ali Barka memang sangat-sangat pantas dengan tendangan-tendangan yang dilakukan terhadap wasit. Sementara Sukadana sebagai seorang kapten yang harusnya bisa melakukan atau dia yang harusnya menjadi motor untuk bisa menenangkan para rekan-rekannya. Dia pun ikut melakukan protes yang berlebihan. Ya, lihat Rendra, bola sudah di dalam. Dan mungkin apabila para pemain dari Persela melihat tayangan ulang ini, mungkin mereka juga akan merasa menyesal dengan protes yang dilakukan. Karena memang bola sudah melewati dari batas garis gawang. Ada Suroso kali ini berusaha untuk menenangkan sejumlah pemain dari Persela Lamongan. Aris Alfiansyah. Akhir dari pertandingan, PSMS Medan memenangkan pertandingan lewat partai yang sangat dramatis menghadapi Persela Lamongan. 4-3 adalah skor akhir di Stadion Teladan Medan. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.